Gerakan 23 Januari 1942 dipengaruhi oleh invasi Jepang atas Hindia Belanda pada 11 Januari 1942. Kota Tarakan menjadi destinasi pertama serangan Jepang atas Hindia Belanda, menyusul Balikpapan, Pontianak, Samarinda, bahkan hingga ke Manado. Kabar invasi Jepang itu terdengar hingga ke Gorontalo. Belanda ketakutan dan bersiap melarikan diri dengan membumi hanguskan objek vital yang ada. Pada 15 Januari 1942, dilangsungkan sebuah rapat rahasia di rumah Kusno Danupoyo dan terbentuklah badan perjuangan yang diberi nama Komite 12 dengan Nani Wartabone sebagai ketua, RM Kusno Danupoyo sebagai wakil ketua, dan OEH Buluti sebagai sekretaris. Salah satu poin rapat ini menggagalkan rencana pembumi hangusan pemerintah Belanda di Gorontalo. Pada malam 23 Januari 1942, Nani Wartabone kembali ke Suwawa dengan mengumpulkan keluarga ayah serta tokoh-tokoh pemuda untuk bersiap menangkap orang-orang Belanda di Gorontalo. Nani Wartabone menyiapkan senjata, mengumpulkan rakyat dan pemuda anggota Hulunga. Anggota ini terdiri dari 300 orang dan menjadi pasukan inti Nani Wartabone. Menjelang subuh, pasukan Nani Wartabone bergerak ke Gorontalo yang berjarak lebih kurang 11 km. Warga kampung yang dilewati ikut bergabung dengan pasukan dengan misi utama menangkap para pejabat tinggi Hindia Belanda dan menguasai ibu kota. Pertama-tama kantor pos, telegraf, dan telepon dikuasai. Selain itu, pasukan menuju Tangsi Politi atau kantor polisi dengan menangkap Komandan Veld Politi Wisi Romer, Kontrolir dan Kauna, Hoofddegenstad Politi atau Kepala Polisi Kota, De Koper, dan Asisten Presiden Korn. Setidaknya ada 20 orang yang ditangkap pagi itu dan digiring ke penjara. Sementara itu rakyat pribumi yang sebelumnya ditahan di dalam penjara dibebaskan. Selesai dari penangkapan terhadap pejabat-pejabat pemerintah Belanda, Nani Wartabone memimpin rakyat untuk menurunkan bendera Belanda, merah putih biru, dan menggantikannya dengan bendera merah putih. Yang pertama diturunkan adalah bendera Belanda di depan kantor pos. Kain warna biru dirobek dan sisanya dinaikkan ke kembah. Setelah mengibarkan merah putih, pasukan Nani Wartabone bersama rakyat beralih ke Tanah Lapang atau yang saat ini dikenal dengan Lapangan Taruna Remaja. Nani Wartabone berpidato pada hari ini tanggal 23 Januari 1942. Pada hari ini, tanggal 23 Januari 1942, kita bangsa Indonesia yang berada di sini sudah merdeka, bebas, lepas dari penjajahan bangsa manapun jua. Bendera kita adalah merah putih. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Pemerintah Belanda telah diambil alih oleh pemerintah nasional. Peristiwa 23 Januari 1942 menjadi potret sifat nasionalisme dan patriotik yang sangat besar dari putra-putri Gorontalo untuk bergabung dengan negara Indonesia. Tidak heran jika peristiwa itu membuat Gorontalo diingat sebagai salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam memberikan contoh bagi daerah-daerah lain guna merebut kemerdekaan dan kebebasannya dari penjajahan. Gorontalo menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan untuk dikunjungi Presiden Soekarno pada 20 November 1951. Ini sebagai upaya konsolidasi persatuan dan kesatuan Indonesia, sekaligus meredam sejumlah pergolakan yang mulai muncul di beberapa daerah di Maluku dan Sulawesi pada masa itu. Presiden Soekarno pertama kali mendarat di Gorontalo pada 20 November 1951, tepatnya di Danau Limboto dengan menggunakan pesawat Catalina Amboina. Sejarah mencatat ada 3 lokasi yang dikunjungi Soekarno di Gorontalo, yaitu Tanah Lapang untuk apel akbar, Rumah Presiden Koordinator atau saat ini Rumah Dinas Wali Kota, dan gedung pertemuan yang sekarang bioskop ideal untuk bertemu dengan tokoh politik, kepala dinas, dan para pemuda setempat. Inti pidato Soekarno yang terekam berita Newsgirl pada 27 November 1951 yang pada intinya berbunyi sebagai berikut. Persatuan Indonesia dan negara nasional yang tidak hanya mengenal kemakmuran, tetapi juga keadilan sosial, negara adil dan makmur. Indonesia, atau lebih tepatnya orang Indonesia, harus menjaga kemakmurannya sendiri.
Kerja, kerja, kerja adalah semboyan. Negara akan memastikan distribusi yang adil dari hasil kerja ini. Spirit kemerdekaan 23 Januari 1942 terus mengakar dan mendorong kesadaran warga Gorontalo menjadi daerah otonom pisah dari Sulawesi Utara. Pada periode tahun 1990-an, muncul sikap kritis generasi muda Gorontalo bahwa apa yang dijalani selama ini di Sulawesi Utara adalah kebersamaan semu. Pemerataan pembangunan tidak pernah terjadi secara memadai, sehingga fasilitas pendidikan, distribusi proyek pembangunan, infrastruktur dan akses pasar untuk masyarakat di wilayah-wilayah pinggiran tidak pernah berubah. Januari 1999 hingga Januari 2000 menjadi periode penting gerakan perjuangan pembentukan Provinsi Gorontalo yang dimotori oleh Himpunan Mahasiswa Indonesia Gorontalo atau HPMIG dan sejumlah tokoh daerah. Seperti ingin mengulang sejarah 23 Januari 1942, perjuangan pembentukan Provinsi Gorontalo menemukan momentum penting. Pada tanggal 23 Januari tahun 2000, atau 58 tahun usai Nani Wartabone memproklamirkan Gorontalo bebas dari penjajahan. Pada upacara peringatan Hari Patriotik 23 Januari 1942 kali itu, dideklarasikan pembentukan Provinsi Gorontalo dengan pidato iftitah yang dibacakan oleh Ketua P4 GTR Nasir Mooduto, disusul oleh Nelson Pomalingo selaku Ketua Umum Presnas P2 GTR membacakan naskah deklarasi. Tanggal 5 Desember tahun 2000, DPR RI mengesahkan RUU tentang pembentukan Provinsi Gorontalo. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 resmi ditandatangani oleh Presiden RI Abdurrahman Wahid pada tanggal 22 Desember tahun 2000. 16 Februari 2001, Mendagri Surjadi Sudirja meresmikan Provinsi Gorontalo dengan melakukan pembukaan peta wilayah Provinsi Gorontalo. Peresmian dibarengi dengan pelantikan pejabat Gubernur Gorontalo Dr. Andus Haji Tursandi bin Muhammad Alwi. 3 tugas khusus Tursandi yang membentuk perangkat pemerintahan, membentuk DPRD, dan melaksanakan pemilihan gubernur definitif. Sebagai pejabat gubernur, Tursandi Alwi sukses meletakkan dasar-dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Ia dituntut untuk bisa mengakomodir kepentingan semua kelompok di tengah euforia pembentukan Provinsi Gorontalo. Periode pemerintahan Tursandi Alwi berjalan singkat selama 10 bulan hingga Desember 2001. Fadel Muhammad dan Gusnar Ismail menjadi gubernur dan wakil gubernur pertama Provinsi Gorontalo. Kala itu, keduanya dipilih oleh suara mayoritas di DPRD. Keduanya dilantik pada tanggal 10 Desember 2001. Sebagai kepala daerah pertama, Fadel dan Gusnar mampu menciptakan branding Gorontalo sebagai provinsi jagung di tingkat nasional. Hal lain yang terus diingat orang bagaimana keduanya fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui Tim Pengembangan Sumber Daya Manusia atau TPSDM. IKIP Gorontalo berubah status menjadi Universitas Negeri Gorontalo dan munculnya beragam universitas swasta tumbuh untuk mendongkrak SDM lokal. Periodisasi kepemimpinan Fadel Muhammad berlanjut pada tahun 2007 hingga tahun 2012. Namun pada 22 Oktober 2009, ia ditunjuk oleh Presiden SBY kala itu untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Posisinya digantikan oleh Gusnar Ismail, sang wakil. Posisi wakil gubernur dipercayakan kepada Tony Uloli yang dilantik pada tanggal 14 Juni 2010. 16 Januari 2012 atau 7 hari sebelum peringatan Hari Patriotik 23 Januari 1942, pucuk pimpinan di Provinsi Gorontalo berpindah tangan kepada duet Rusli Habibie dan Idris Rahim. Rusli Idris resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur Gorontalo dengan mengusung visi menuju Gorontalo unggul, adil, dan sejahtera. Visi itu dijabarkan menjadi 4 program unggulan, yaitu pendidikan gratis, kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan. Rusli Habibie terinspirasi hubungan politik yang mesra antara Jakarta dan Gorontalo pasca peristiwa 23 Januari 1942.
Ia ingin membangun kepercayaan pemerintah pusat bahwa Gorontalo sebagai bagian dari NKRI patut mendapatkan perhatian dengan alokasi anggaran dan program dari APBN. Berpenduduk 1,2 juta jiwa dengan APBD tertinggi hanya 2 triliun rupiah, tidak membuat Rusli minder untuk menjalin relasi yang baik dengan Jakarta, bersaing dengan provinsi-provinsi lain yang lebih dulu eksis. Hubungan personal Rusli dan Presiden Joko Widodo menjadi salah satu kuncinya. Selain istri Rusli, Ida Syahida yang asal Solo, Rusli dan Jokowi pernah sama-sama menjabat gubernur sebelum Jokowi jadi presiden tahun 2014. Faktor Rusli Habibie sebagai ponakan dari Presiden RI ketiga Bahrudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie juga menjadi penting. B.J. Habibie menjadi tokoh yang disegani oleh presiden-presiden sesudahnya hingga ia wafat. Hasil dari relasi yang baik itu membuat pembangunan infrastruktur di Gorontalo berjalan baik. Pembangunan terminal baru Bandara Jalaluddin menjadi salah satu contohnya. Ada juga Bendung Randangan, pelebaran dan pembukaan akses jalan nasional lintas utara dan selatan, serta sebagai mega proyek lainnya. Jalan Gor menjadi salah satu yang prestisius karena dinilai oleh sebagian kalangan sebagai ide yang gila. Jalan sepanjang 32 km itu dinilai mustahil bisa dikerjakan karena perencanaan keuangannya ditaksir mencapai 8 triliun rupiah. 4 kali lipat dari APBD tertinggi pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini. Lagi-lagi peran Rusli sebagai juru lobi di tingkat pusat diuji. Proyek ini bahkan didatangi langsung oleh Presiden Jokowi pada Desember 2014 untuk peletakan batu pertama. Selanjutnya proyek ini terus didanai oleh pemerintah pusat hingga sekarang. Salah satu masalah mendasar di awal pemerintahan Rusli dan juga Idris, yaitu krisis listrik. Isu ini seolah tidak ada habisnya hingga tahun 2012. Usai Rusli Idris diumumkan menang di Mahkamah Konstitusi saat sengketa pilkada, Rusli menemui Direktur PLN untuk melobi agar PLTU Anggrek 2x25 MW yang bermasalah dan akan dipindahkan pembangunannya di Sumatera agar tetap berlanjut. Pembangunan PLTU itu terus berlanjut meski pembangunannya baru rampung sekitar tahun 2018. Ada juga proyek listrik 35.000 MW yang dicanangkan Presiden Jokowi, salah satunya diresmikan di Kabupaten Pohuwato. Pembangunan Rumah Sakit Ainun Habibie juga menjadi fundamental untuk Gorontalo. Selama 12 tahun provinsi ini berdiri, pemerintah provinsi belum memiliki rumah sakit tipe B. Dengan kemampuan APBD yang minim, Rusli berupaya mencari sumber-sumber pembiayaan lain agar Rumah Sakit Ainun bisa berdiri. Tahun ini rumah sakit itu akan dibiayai melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Momentum pendaratan pesawat Soekarno di Gorontalo pada 20 November 1951 menunjukkan bahwa Gorontalo ketika itu diperhitungkan oleh pemerintah pusat. Sebagai daerah yang pertama memproklamirkan kemerdekaannya, 3 tahun 7 bulan lebih dulu dari Republik, membuat posisi Gorontalo menjadi penting di mata Soekarno. Rusli ingin terus merawat semangat inspirasi 23 Januari 1942. Ia menilai saat ini posisi Gorontalo sangat strategis di mata pemerintah pusat. Ada 3 menteri yang secara biologis memiliki darah Gorontalo, yaitu Zainuddin Amali, Suharto Monoarfa, dan Sandiaga Uno. Ada juga nama Rumkono yang dipercayai sebagai duta besar di Bosnia Herzegovina. Selain itu ada nama Rahmat Gobel sebagai wakil ketua DPR RI dan Fadel Muhammad sebagai wakil ketua MPR RI. Keduanya dibantu oleh Ida Syahida, Rusli Habibie, dan El Nino Mohi sebagai anggota DPR RI Dapil Gorontalo. Ada juga nama Abdurrahman Abu Bakar Bahmid, Rahmiati Jahja, dan Dewi Sartika Hemeto sebagai anggota DPD RI. Semangat gerakan 23 Januari 1942 untuk mewujudkan daerah yang merdeka, mandiri, dan maju sepertinya terus mengilhami segenap warga Gorontalo. Spirit berbangsa dan bernegara di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.